segi infrastruktur memang kita sudah menganggarkan bahwa perlahan ini kita akan beralih kepada digitalisasi ini. Tapi yang paling penting itu adalah soft kompetensinya yang harus juga sejalan. Jadi infrastruktur bisa kita kembangkan atau kita beli ibaratnya, tapi yang paling penting adalah penggunaannya itu betul-betul dioptimalkan. Jadi ini sejalan dengan investasi ini, kami di Hotel Indonesia Natur juga melakukan program change management, merubah mindset daripada karyawan kita sendiri untuk menggunakan teknologi digitalisasi ini, yang tentunya juga itu bisa mengadop atau bisa menerima semua pelayanan-pelayanan kita menggunakan sebanyak mungkin dengan digital ini. Demikian juga dari sisi customer kita yang tadi juga disampaikan oleh Pak Ferdinand itu adalah bahwa sesungguhnya dari mindset dari sebagian orang masih masih enggan untuk menggunakan digitalisasi untuk melakukan transaksi dan juga membeli produk-produk yang ada di hotel maupun juga di tempat-tempat lain di pariwisata. Artinya edukasi pada SDM ini menjadi tantangan paling besar untuk digitalisasi di Hotel Ina. Iya, karena percepatan dari teknologi ini juga harus diimbangi dengan change management dari SDM sendiri yang menjalankan atau mengoperasikan teknologi tersebut ini juga harus seimbang dan seiring. Jadi kalau dari sisi investasi, memang kami sudah mempersiapkan untuk tahun 2021, 2022 untuk mengupgrade dan juga meningkatkan sistemnya ini atau digitalisasi ini kepada yang lebih canggih lagi, karena perkembangan teknologi kan selalu sangat cepat ya, tapi harus diiringi juga dengan kemampuan dari SDM untuk mengelola teknologi tersebut. Baik, kita akan beralih ke Pak Ferdinand. Pak Ferdinand mendengar apa yang dikatakan Pak Iswandi tadi, kalau edukasi ini ternyata menjadi salah satu tantangan terbesar juga begitu untuk para pelaku di pariwisata begitu. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Goers mungkin juga untuk bisa mempermudah proses dan memberikan aplikasi yang lebih mudah untuk dipahami oleh penggunanya? Ya, memang salah satu hal positif dari dampak pandemi yang terjadi ini sebenarnya terjadi percepatan dalam penetrasi digitalisasi itu juga, karena itu sebenarnya dari sisi edukasi dan sosialisasi saat ini jauh lebih cepat dibanding beberapa tahun sebelumnya. Itu yang terjadi. Nah, tapi di momen yang sedang percepatan yang sedang terjadi ini juga tentu saja dari sisi Goers, dari sisi kami mencoba menyediakan, memberikan sistem yang bisa dibilang ramah untuk experience menggunanya. Jadi mereka bisa menggunakan itu dengan lebih mudah, lebih cepat. Contoh misalnya kita mengadopsi experience dari yang sudah umum digunakan oleh orang. Misalnya contoh orang biasa menggunakan sosial media, Instagram itu kan udah nggak asing, sudah menggunakan WhatsApp. Nah, experience yang seperti itu yang kita udah tahu habitnya orang akan lebih mudah. Nah, kita terapkan di dalam pengembangan sistem kita sehingga mereka sudah terbiasa juga dan akan lebih cepat untuk teredukasinya, untuk mengertinya. Kira-kira seperti itu. Jadi memang dari sisi teknologi juga kita juga harus melihat dari sisi kemampuan orang-orang yang ada ini pelakunya, supaya gimana caranya supaya mereka bisa cepat juga untuk memahami ini.